Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan mulai pagi hari kita dengan menikmati firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk aktivitas kita hari ini. Tapi terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dari Yohanes 14 ayat 14. Demikian ia tertulis, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Tentu saja perkataan Yesus ini adalah sebuah janji yang sangat menyenangkan, dan kita juga pasti yang mengetahui dan pernah membaca ini akan terbersit dalam hati kita betapa Yesus, betapa Tuhan itu sangat baik, menjanjikan hal yang ingin kita minta dalam doa kita, dan itu akan diberikan oleh Yesus kepada kita selama kita meminta dalam namanya. Tapi tahukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menurut data yang bisa kami cari di media sosial atau di berita-berita, tahun 2025 ini pabrik otomotif mobil menjual sekitar 72.295 unit mobil pada bulan Februari 2025. Dan tentu saja dari jumlah yang tersebut itu tidak semuanya dijual secara cash atau dibeli secara cash, dan ada kira-kira 30 atau 40% yang masih akan dibayar secara berangsur, dan tidak sedikit dari jumlah mereka yang akan terpaksa ditarik oleh dealer karena tidak mampu untuk menyelesaikan pembayarannya. Ada tercatat juga sepeda motor terjual sebanyak 2,9 juta dan mobil 720.000, sedangkan penduduk Medan itu hanya 2,4 juta orang saja. Bisa Anda bayangkan betapa banyak kebutuhan manusia mengenai otomotif. Ada orang yang memiliki kendaraan di rumahnya, mobil 2 dan keretanya 2. Setiap orang bermimpi untuk memiliki kereta atau sepeda motor atau kendaraan mereka dengan impian mereka masing-masing. Dan jika orang-orang seperti ini berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Kau berjanji ketika aku meminta dalam namamu, Kau akan memberikan kepada aku." Maka kita tidak bisa melupakan juga ketika Yesus mengatakan, "Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yaitu yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Hal itu bisa kita pahami kenapa Yesus mengatakan demikian, karena Yesus juga sudah mengantisipasi permintaan-permintaan orang dalam namanya. Karena itu juga Yesus mengatakan di ayat yang sebelumnya, di Matius 14 ayat 13, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Maka kita tidak bisa melupakan ketika kita bangun, kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan satu tujuan. Bukan mempermuliakan nama kita, tetapi apa yang kita minta itu adalah sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bangun pagi, coba kita cek lagi, kira-kira apa doa kita pagi hari ini. Apakah kita mendoakan sesuatu yang hanya untuk kebutuhan kita saja? Kita mendoakan atau meminta kepada Yesus sesuai apa yang kita butuhkan saja? Tapi jangan lupa mendoakan, "Pakailah aku Tuhan hari ini, agar hidupku hari ini dipakai untuk memuliakan namamu. Agar hidupku hari ini adalah hidup yang mencari kerajaan Allah dan kebenaranmu." Maka Yesus yang berkata, "Apapun yang kau minta kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya padamu." Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang telah memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Allah yang baik yang menyertai kami dalam setiap hari kami. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan, dan Engkaulah Tuhan yang akan memberangkatkan kami untuk kembali beraktivitas pada hari ini. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk memberitakan firman kebenaran dan juga penyelamatanmu melalui seluruh kegiatan kami hari ini. Maka dalam doa ini kami meminta dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang melengkapi kami, mencukupkan kami,
dan juga melindungi seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.